Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listianti, Stambuk 073-2019-0017. Kali ini saya akan membahas aplikasi akustik kelautan dalam berbagai bidang. Penggunaan aplikasi akustik kelautan sudah banyak digunakan pada berbagai bidang. Berikut akan dijelaskan mengenai contoh pengaplikasian akustik laut pada beberapa bidang. Yang pertama, bidang militer. Pada kegiatan militer, seperti pada negara Amerika yang telah mengembangkan akustik dan menghasilkan suatu akustik perangkat long range. Perangkat jarak jauh yang berasal dan peringatan beam yang diarahkan akustik. LRAD dikembangkan untuk berkomunikasi pada rentang operasional dengan kewenangan dan unggul dalam tinggi kebisingan pada lingkungan ambien. Yang kedua, dalam bidang biologi. Dalam bidang ini, penggunaannya digunakan untuk suatu kajian, pengetahuan dalam menentukan jenis spesies, tingkah laku ikan, serta organisme lainnya. Yang ketiga, dalam bidang perkapalan. Dalam bidang perkapalan akustik laut digunakan untuk perancangan alat tangkap berbasis akustik agar hasil tangkapan maksimal dan tepat sasaran. Karena dengan akustik dapat dideteksi kumpulan suatu ikan. Yang keempat, dalam bidang pemetaan. Aplikasi akustik laut digunakan untuk memperoleh data dari pengukuran kedalaman dengan alat akustik. Nantinya dapat dijadikan suatu peta dasar laut. Yang kelima, dalam bidang oseanografi kelautan. Dalam bidang oseanografi laut digunakan untuk menyajikan suatu kajian ilmu, pengetahuan yang mempelajari tentang sifat-sifat laut, baik kimia, fisik, maupun biogeo, dan hal-hal yang bersifat kelautan lainnya menggunakan suatu alat akustik. Yang keenam, dalam bidang industri. Biasanya, dalam bidang industri diaplikasikan untuk menentukan lokasi yang sesuai dengan metode pendeteksian dasar laut dan menganalisis dampak yang akan terjadi jika industri tersebut dibangun di daerah tersebut. Konsep akustik kelautan. Akustik kelautan adalah ilmu yang mempelajari rambatan gelombang suara pada kolom air laut. Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam akustik kelautan ini yaitu kecepatan gelombang suara, waktu, atau pada saat gelombang dipancarkan hingga gelombang dipantulkan kembali, dan kedalaman perairan. Akustik terbagi menjadi dua, yaitu akustik pasif dan akustik aktif. Akustik pasif merupakan suatu aksi mendengarkan gelombang suara yang datang dari berbagai objek pada kolom perairan. Manfaat dari akustik pasif ini yaitu untuk mendengarkan ledakan bawah air seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, suara aktivitas ikan, aktivitas kapal, dan untuk mendeteksi kondisi bawah air. Sedangkan akustik aktif untuk mengukur jarak arah dari objek yang dideteksi dan ukuran relatifnya dengan menghasilkan pulsa suara dan mengukur waktu tempuh dari pulsa dengan memakai prinsip sonar untuk pengukuran bawah air. Soudon. Soudon adalah suatu wilayah di mana gelombang suara tidak dapat merambat atau lemah, sehingga hampir tidak dapat merambat dalam suatu medium. Pada daerah ini, temperatur dan salinitas laut pada lapisan tersebut dapat memantulkan gelombang suara yang datang. Soudon merupakan wilayah di mana suara tidak dapat merambat. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan mengingat lapisan yang ada di kolom air laut. Kolom air laut terbagi menjadi tiga, yaitu lapisan tercampur atau mixed layer. Lapisan ini merupakan lapisan homogen di mana suhunya konstan. Walaupun demikian, kecepatan suara pada lapisan ini bertambah terhadap kedalaman karena adanya pengaruh dari perambatan tekanan. Yang kedua, lapisan termoklin. Lapisan ini di mana terjadi penurunan suhu yang cepat, yang lebih mendominasi dibandingkan pertambahan tekanan, sehingga kecepatan suara pada lapisan ini berkurang terhadap kedalaman. Yang ketiga, lapisan laut dalam atau deep water. Pada lapisan ini, peningkatan tekanan lebih dominan dan terjadi penurunan suhu, sehingga kecepatan suara kembali meningkat terhadap kedalaman. Atenuasi gelombang suara. Atenuasi adalah kekuatan sinyal berkurang atau melemah bila jaraknya terlalu jauh melalui media transmisi.
baik dengan menggunakan media transmisi gauge seperti kabel atau media transmisi unguit seperti gelombang. Atenuasi biasa terjadi pada sinyal analog karena atenuasi berubah-ubah sebagai fungsi frekuensi sinyal yang diterima menjadi penyimpang dan mengurangi tingkat kejelasan. Itulah tadi pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.